Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan, keleluasaan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini di gereja maupun di manapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini. Dan kiranya Engkau memimpin acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaannya, sehingga semuanya bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Dan tolong kami mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, dan biarlah seluruh firman dan Injil disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman dan Injilmu dalam kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, berikan kami hati yang terbuka, juga konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang cukupnya supaya kami mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami yang belum percaya bahwa Yesus adalah Allah, dalam arti kata yang setinggi-tingginya, bisa percaya, dan juga percaya bahwa Yesus yang adalah Allah telah menjadi manusia, dan mati di atas kayu salib menebus dosa kami, sehingga dengan demikian kami bisa diselamatkan. Biarlah yang sudah percaya dikuatkan dan bisa memberitakan berita ini kepada orang-orang lain. Kami juga selalu ingat setan pasti bekerja dalam semua acara firman dan penginjilan. Biarlah Engkau kuatkan semua kami menghadapi godaannya dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang ke-19 dan ini adalah session yang terakhir. Mungkin khotbah hari ini agak pendek, tetapi ya memang kan ini adalah bagian yang terakhir ya. Jadi kalau di total semuanya 29 session, kan ada yang A, B, C, D, dan sebagainya. Dan totalnya 290 halaman. Dan nanti makalahnya akan saya berikan secara menyeluruh dan bukannya hanya session yang satu ini saja ya. Eh, Bukti bahwa Yesus adalah Allah. Ini poin yang ke-15 Romawi. Yesus diidentikan dengan Tuhan dan Allah. Pertama saudara, saya mengajak saudara melihat ayat ini ya. Markus pasal 5 ayat yang ke-19. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata pada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan. Kata Tuhan ini oleh terjemahan Dunia Baru, kitabnya Sahih Yehuwa, diterjemahkan sebagai Yehuwa atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Lalu kalau di sini Tuhan, mari kita bandingkan dengan ayat ini sekarang ya. Lukas 8 ayat 39, ini paralel ya, dua ayat ini ya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Kalau di sini Tuhan, di sini Allah, bukan berarti dua ayat ini kontradiksi ya. Tapi mungkin saling melengkapi. Jadi mungkin Tuhan Yesus mengatakan baik Tuhan maupun Allah, yang ini mengambil Tuhannya, yang ini mengambil Allahnya.
Jadi kedua ayat di atas ini terlihat bahwa Yesus memerintahkan orang yang telah dia sembuhkan dari kerasukan setan itu untuk menceritakan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan atau Allah atasnya. Apa yang Yesus perintahkan itu sesuai dengan Mazmur 66 ayat yang ke-16. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Saudara, jadi ini sesuatu ayat yang lumayan ya. Baik yang di atas ini maupun di sini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kalau kita menerima berkat dari Tuhan atau menerima kebaikan tertentu, apakah itu kesembuhan dari penyakit, apakah itu berkat dalam bentuk jasmani, apalagi kalau itu berbentuk keselamatan atau hidup yang kekal melalui iman kepada Kristus, karena iman itu juga dianugerahkan. Maka kita diharuskan untuk menceritakan, istilah yang biasa dipakai, men-sharingkan gitu ya. Jadi kalau saudara memang betul-betul sudah pernah percaya pada Kristus, banyaklah sharing tentang pertobatan saudara. Dan ingat, kalau memang sharing tentang pertobatan, harus ada salib Kristus. Karena inti dari pertobatan kita itu adalah salib Kristus. Banyak orang sharing dan tidak ada salib Kristusnya. Dan bagi saya itu bukan sharing pertobatan. Dan orang yang semacam demikian, saya meragukan apakah dia betul-betul pernah datang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Karena itu intinya, kenapa intinya bisa tidak diberitakan. Sekarang saudara, kita sudah melihat bahwa ada perintah dari Yesus kepada orang yang disembuhkan dari kerasukan setan itu. Dia sebetulnya ingin mengikuti Yesus, tetapi tiap orang punya panggilannya sendiri-sendiri ya. Jadi Yesus melarang dia, berbeda dengan kedua belas rasul yang ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tapi orang ini punya panggilan yang berbeda. Pada waktu dia menginginkan untuk mengikuti Yesus, coba kita lihat ya di dalam Markus pasal 5. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata pada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ya, jadi dia mau ikut tapi tidak diizinkan. Jadi dengan kata lain, Tuhan tentunya pergi dan meninggalkan dia sebagai penginjil di daerahnya untuk menginjili orang-orang sekampungnya dan sebagainya, mungkin termasuk orang-orang yang memiliki babi dan merasa dirugikan oleh tindakan Kristus yang mengusir setan, lalu setannya lari ke dalam babi dan babi 2000 mati semua. Jadi dia ditinggal untuk memberitakan Injil, memberitakan apa yang Tuhan sudah lakukan atas dia, atau men-sharingkan kebaikan Tuhan. Tapi sekarang perhatikan ya, apa yang lalu terjadi? Yesus perintahkan dia memberitakan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan atau Allah atasnya. Nah, yang terjadi adalah ini. Markus 5 ayat yang ke-20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Dia taat. Disuruh memberitakan, dia memberitakan. Tapi tadi disuruh memberitakan apa? Disuruh memberitakan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan. Yang di sini ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah. Lah yang dia lakukan, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Sama dengan Lukas 8 ayat 39b juga ya.
Sambungan dari yang di atas tadi. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi disuruh memberitakan apa yang Tuhan atau Allah lakukan terhadap dirinya, tapi yang dia perbuat adalah memberitahukan apa yang telah diperbuat Yesus atasnya. Jelas bahwa orang itu menganggap Yesus sebagai Tuhan, dalam TTP diterjemahkan Yehuwa, dan juga sebagai Allah. Dan di sini tidak ada keterangan baik dari Markus maupun Lukas bahwa orang itu salah dalam memberitakan. Kalau memang dia memberitakan secara salah, mau disuruhnya Tuhan atau Allah kok diganti sama Yesus gitu ya. Pasti akan diberikan keterangan kalau dia itu salah. Tapi tidak diberikan keterangan apapun. Jadi apa yang dilakukan betulnya benar. Cuma dalam dua ayat ini, dalam ayat-ayat ini, kata Tuhan atau kata Allah digantikan oleh kata Yesus. Berarti ini adalah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan ataupun Allah. Sekarang bukti yang kedua, di mana Yesus ataupun Allah, Yesus diidentikan dengan Tuhan atau Allah. Kekristenan itu disebut sebagai jalan Tuhan. Tuhan biasanya dalam perjanjian baru kalau tidak ada keterangan apa-apa biasanya menuju pada Yesus. Saya katakan biasanya, tidak selalu ya. Dan juga sebagai jalan Allah. Dalam tafsirannya tentang Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28, William Barclay berkata, kekristenan di sini digambarkan sebagai jalan Tuhan. Salah satu gelar yang paling umum dalam Kisah Rasul adalah jalan. Bisa dilihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 2, 19 ayat 9 dan 23, pasal 22 ayat 4, pasal 24 ayat 14 dan 22. Jadi kekristenan digambarkan sebagai jalan Tuhan. Dan gelar yang paling umum adalah jalan. Coba kita melihat ayat-ayat ini ya. Kisah 9 ayat yang kedua. Ini Saulus ya sebelum dia bertobat ya. Dan meminta kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, lalu di dalam pasal 19 ayat 9 dan 23, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Kita lihat ayat yang ke-23. Kira-kira pada waktu itu timbullah huru hara besar mengenai jalan Tuhan. Lalu kita melihat di dalam pasal 22 ayat 4. Dan aku telah, jadi ini kesaksian dari Paulus setelah dia bertobat ya. Ini menceritakan dulunya ya. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Dan bagian yang terakhir pasal 24 ayat 14 dan 22. Pasal 24 ayat apa tadi? Ayat 14 dan 22. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti pada Allah nenek moyang kami dengan mengikut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Ya, laki-laki ada kata jalan Tuhan. Lalu kita lihat yang terakhir adalah ayat yang ke-22.
Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lysias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Jadi berulang kali ya, sangat banyak ya dalam kisah Rasul ini, bahwa kekristenan itu disebut sebagai jalan Tuhan. Lalu kita melihat di dalam kisah Rasul 13, ayat yang ke-10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju pada maut. Dan saya percaya itu berlaku untuk agama-agama yang lain. Pengikutnya yakin kebenarannya, yakin jalannya lurus. Tapi firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Dan bukan cuma dalam agama-agama lain, tapi juga di dalam sektor-sektor yang memang termasuk bidat. Tapi dalam kekristenan, ini betul-betul adalah jalan yang lurus, ya. Tapi orang ini kepingin membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Sekarang kita masuk dalam kisah Rasul 18 ayat 25-26. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ini berbicara tentang Apolos ya. Dengan bersemangat ia berbicara. Dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Jadi dia sudah menerima pengajaran jalan Tuhan itu tentang kekristenan tentu saja. Dan dia berbicara dan mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ini suatu sinekdoki ya. Jadi bukan cuma tahu baptisan Yohanes itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi ya, sinekdoki itu yang sebagian mewakili yang seluruhnya. Jadi bukan hanya baptisan Yohanes, tapi ajaran dari Yohanes Pembaptis. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka akan membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dalam ayat ini saksi-saksi Yehova laki-laki membengkokkan terjemahan kitab suci. Karena dalam terjemahan dunia baru kata Tuhan dalam kisah 13 ayat 10 ini ya, maupun dalam kisah 18 ayat 25 ya, itu diterjemahkan Yehova. Terjemahan TDB ini mustahil ya. Karena kata Tuhan dalam kisah 13 ayat 10 dan kisah 18 ayat 25 pasti menunjuk kepada Yesus. Karena poin A dalam kisah 13 ayat 6 sampai 8, Paulus sedang memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil itu pasti tentang Yesus kan? Kepada gubernur. Dan seorang tukang sihir berusaha menghalangi gubernur itu untuk percaya kepada Yesus. Lalu Paulus mengucapkan kata-kata dalam kisah 13 ayat yang ke-10 itu kepada tukang sihir itu. Ya, hai anak iblis dan sebagainya, tidak akan kau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Coba kita lihat kisah 13 ayat 6 sampai 8 ya. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Jadi orang yang pangkatnya tinggi pun bisa kepingin mendengar Injil, tetapi tukang sihir ini menghalang-halangi ya. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Ya, tadi namanya Bar Yesus. Tentunya Bar ini anak Yesus, Yesus jadi anaknya Yesus ya. Tapi namanya di dalam Elimas, dalam bahasa Yunani adalah Elimas.
Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Justru dia mau menghalangi dan Paulus membutakan dia dengan kuasa Tuhan. Dan melihat itu, gubernur itu justru menjadi percaya. Jadi halangan-halangan yang diberikan oleh tukang sihir itu pada akhirnya justru mempertobatkan gubernur itu. Jadi saudara, terjemahan dari dunia baru ini mustahil ya. Karena kata Tuhan ini di dalam dua ayat ini jelas menunjuk pada Yesus, karena poin A dalam kisah 13:6-8 Paulus sedang memberitakan Injil. Dan itu pasti tentang Yesus kepada gubernur. Dan tukang sihir itu berusaha menghalangi gubernur itu untuk percaya kepada Yesus. Lalu Paulus mengucapkan kata-kata dalam kisah 13 ayat 10 itu kepada tukang sihir itu. Lalu poin B, kisah 18 ayat 25b mengatakan ia mengajar tentang Yesus. Ya, ini mengajar tentang Yesus. Bagaimana Tuhannya di sini ini bisa diartikan Yehuwa. Memang pengajaran saksi Yehuwa ini konyol luar biasa. Alkitab mereka ngubah-ngubah terjemahan tidak karu-karuan. Poin C, kekristenan bisa disebut jalan Tuhan atau jalan Yesus. Mungkin ada hubungannya dengan kata-kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6a. Dengan demikian kata Tuhan atau Yesus di dalam kisah Rasul 13 ayat 10 dan kisah Rasul 18 ayat 25 bisa diganti dengan kata Allah dalam kisah 18 ayat yang 26. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Kita belum baca kisah 18 ayat 26-nya ya. Oh sudah ya. Jadi ini digantikan dengan jalan Allah ya. Jadi ini poin kedua. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya disebut sebagai hari Tuhan. Dan juga disebut sebagai hari Allah. Kalau hari Tuhan, Tuhan itu biasanya Yesus ya. Dan ada banyak ayat dalam kitab suci yang menyebut hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai hari Tuhan, di mana kata Tuhan itu jelas menunjuk pada Yesus, karena membicarakan Yesus yang datang untuk kedua kalinya. Kedatangan pertama pada Natal yang pertama, dan kedatangan keduanya nanti pada akhir zaman. Dan sekarang kita masuk dalam poin A. Saya memberikan contoh-contohnya ya. Kisah 2 ayat yang ke-20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, kata hari Tuhan oleh TDP diterjemahkan hari Yehuwa. Lagi-lagi suatu terjemahan yang tidak masuk akal ya. Sekarang kita lihat di dalam poin B 1 Korintus 1 ayat yang ke-8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. TDP di sini tidak bisa menerjemahkan hari Yehuwa, karena kata Tuhan ini diikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi lalu mereka menerjemahkan hari Tuhan. Mereka tidak percaya Yesus Tuhan, mereka percaya Yesus Tuhan. Jadi diganti seenaknya udahnya sendiri. Sekarang poin C, 1 Korintus 5 ayat 5, orang itu, orang yang dilakukan siasat gereja ini ya, harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis.
sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini juga karena adanya Yesus di sini. Ini Tuhan, ini pasti Tuhan Yesus. TDP tidak bisa terjemahkan Yehua, dia terjemahkan hari Tuhan laki-laki. Dan sekarang poin D, 2 Korintus 1 ayat yang ke-14. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan, TTP menerjemahkan lagi hari Tuhan, karena di sini ada kata Yesus, ya. Hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Sekarang poin E, 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan, nah karena tidak ada kata Yesus, maka di sini dia terjemahkan hari Yehua. Datang seperti pencuri pada waktu malam, atau pada malam. Itulah kalau Yesus diibaratkan seperti pencuri, pengibaratan itu tentu tidak berarti segala sesuatunya sama ya. Kalau dia memang pencuri ya dia dosa. Dan kalau dia dosa dia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Dia akan mati untuk dosanya sendiri dan bukan memikul hukuman dosa kita. Jadi pencuri dan Yesus di sini ini dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu cuma diambil persamaannya dalam hal-hal tertentu. Pencuri itu datang secara tidak terduga. Tentu dia tidak memberitahukan dulu, jam segini aku akan datang kepadamu. Kalau dia memberitahukan lebih dulu ya orangnya berjaga-jaga. Tapi pencuri tidak pernah berjaga-jaga, dia datang pada saat yang tidak terduga. Dan demikian juga dengan hari Tuhan itu datang dengan tidak terduga. Mengapa Tuhan tidak mau memberitahukan kapan dia datang persisnya? Karena kalau dia beritakan, dia cukup tahu bahwa manusia ini punya sifat kurang ajar. Kalau tahu bahwa Yesus datang, katakanlah 1 Januari tahun 2025, maka orang bertobat baru pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Sementara itu mereka hidup dalam dosa. Dan karena itu tidak diberitahu supaya orang berjaga-jaga senantiasa. Kalau saudara tidak berjaga-jaga, dan dia tahu-tahu datang seperti pencuri pada waktu malam, maka celakalah saudara. Jadi saudara, kita mesti bisa berjaga-jaga ya, selalu berjaga-jaga. Memang dalam Alkitab itu adalah ada tanda-tanda akhir zaman yang diberikan, seperti banyaknya peperangan, banyak bencana alam, gempa bumi, lalu pemberitaan Injil ke seluruh dunia dan sebagainya. Tapi coba perhatikannya, saya sudah pernah membahas bagian itu. Tanda-tanda akhir zaman itu diberikan sedemikian rupa, sehingga kita tidak akan pernah tahu persisnya Yesus datangnya kapan. Misalnya diberikan banyak perang, ya. Memang sudah banyak perang. Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918. Lalu Perang Dunia Kedua 1939 ya, sampai 1945. Lalu ada Perang Vietnam, Perang Korea, Perang nggak tahu apa lagi, dan sekarang ini Perang Rusia-Ukraine, lalu Israel dengan Gaza dan Iran. Jadi perang memang sudah makin lama makin banyak. Tapi kan kita tidak tahu sih batasnya itu berapa banyak. Sekarang sudah banyak, tapi apakah sekarang ini sudah tergenapi sepenuhnya yang dikatakan akan ada banyak perang? Karena dia tidak bilang jumlahnya berapa. Jadi sekarang sudah banyak, tapi belum cukup banyak. Nanti akan lebih banyak, baru tergenapi.
Nah ini kapan kita tidak tahu. Demikian juga dengan banyak gempa bumi. Saya pernah mendengar, membaca satu statistik tentang gempa bumi pada dari abad ke abad. Sayang sekali tidak saya simpan datanya, tapi memang ditunjukkan abad sekian ada sekian gempa bumi, abad sekian ada sekian gempa bumi, terus naik, 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 naik. Ya, dalam ada tsunami di Aceh, tsunami di Jepang, dan macam-macam gempa bumi yang luar biasa. Baru-baru ini terjadi di Surabaya juga, sekalipun tidak terlalu keras, tetapi cukup cukup mengagetkan ya. Dan beberapa waktu yang lalu juga terjadi di apa itu di pantai selatan Jawa Barat saya kira. Saya cerita, memang gempa bumi banyak, tambah lama tambah banyak, tapi banyak sekian. Lah kita tidak diberitahu banyaknya sekian itu sudah betul-betul memenuhi syarat untuk menggenapi nubuat itu atau masih perlu tambah banyak lagi. Karena tidak dikatakan jumlahnya berapa dalam satu abad baru itu terpenuhi, tidak dikatakan. Jadi Tuhan memang memberikan tanda-tanda akhir zaman, tetapi tidak diberikan, tapi diberikan dengan cara sedemikian rupa, sehingga bagaimanapun kita mau lihat tanda-tanda akhir zaman itu, kita tetap tidak akan tahu kapan persisnya Yesus akan datang. Jangankan harinya atau bulannya atau tahunnya, abadnya pun kita tidak tahu. Apa dia datang pada abad 21 ini? Tidak tahu. 22? Tidak tahu juga. 23? Tidak akan ada orang yang tahu. Dan dalam Matius 24 ayat 36, Yesus berkata tentang hari Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu, anak tidak, malaikat-malaikat juga tidak, hanya Bapa sendiri. Anak di sini jelas Yesus sebagai manusia, sebagai Allah dia pasti tahu. Jadi kalau memang Alkitab sudah mengatakan bahwa hari Tuhan itu tidak bisa diketahui, bahkan Yesus sendiri sebagai manusia tidak tahu, malaikat juga tidak tahu, dan lalu tahu-tahu ada orang-orang yang sok tahu. Siapapun yang berani meramalkan kedatangan Yesus kedua kalinya, dan saya tidak peduli orang itu siapa. Dan dia tidak peduli dari mana dia tahu, saya tidak peduli dia dari mana dia tahu, dia mengaku dapat wahyu kayak, atau dari mempelajari Alkitab atau apapun. Orang itu pasti orang yang korslet otaknya. Karena kata-kata dia tuh menentang firman Tuhan secara frontal. Jangan ikuti orang seperti itu. Itu pasti seorang nabi palsu. Sekarang saya lanjutkan dengan poin F, 2 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang telah dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ini laki-laki hari Tuhan diterjemahkan hari Yehuwa oleh TDB ya. Jadi di sini ya, jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh, orang yang mengaku dapat ilham atau apapun, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Paulus ini sering dipalsukan ya. Jadi orang memalsukan ini berita dari Paulus, padahal tidak ya. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi jangan percaya dia dapat itu dari sumber manapun. Ya, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, atau dia diberitahu malaikat, atau Yesus munculkan diri kepada dia dan berkata kapan Yesusnya akan datang kembali, itu adalah semua omong kosong. Jangan percaya. Sekarang poin G, 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan dalam TDB hari Yehuwa akan tiba seperti pencuri. Laki-laki seperti pencuri ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat,
Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pada hari Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya itu kiamat, saudara ya. Tentu saja orang-orang yang mati dibangkitkan dulu, dan yang percaya diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Yang tidak percaya pasti juga punya tubuh, tapi tubuhnya tidak pernah disebutkan dengan istilah apa setahu saya. Tapi tubuhnya juga ada, dan jelas tidak mungkin bisa hancur. Dan mereka dimasukkan ke neraka. Tadinya cuma rohnya, sekarang dengan tubuhnya. Yang surga juga demikian. Tadinya kalau sudah mati cuma rohnya yang di surga. Tapi pada saat Yesus datang kembali kedua kalinya, tubuhnya dibangkitkan dan dia masuk ke surga dengan tubuhnya juga. Saudara, jadi setelah itu, maka semua akan dikiamatkan. Jadi kalau memang hari Tuhan itu atau hari kedatangan Yesus yang kedua itu betul-betul tiba, maka akan terjadi penghakiman akhir zaman, penghakiman universal. Memang pada setiap saat orang mati, ada pengadilan pribadi. Tapi itu berbeda tetap dengan pengadilan akhir zaman, sekalipun keputusannya pasti sama. Tapi pengadilan akhir zaman itu di depan semua orang. Jadi semua orang tahu kenapa orang ini masuk neraka dengan hukuman seberat ini, dan kenapa orang itu masuk surga dengan pahala sekian. Juga dalam penghakiman pribadi itu cuma rohnya saja. Tapi dalam penghakiman akhir zaman sudah dibangkitkan jadi beserta dengan tubuhnya semua dihakimi. Orang percaya maupun orang tidak percaya, orang baik maupun orang jahat, semua akan dihakimi. Tapi hanya manusianya, saya tidak tahu setannya itu bagaimana. Tidak disebutkan, tapi yang jelas memang dia masuk neraka, tapi tidak disebutkan dia dihakimi atau gimana. Tapi manusia semua akan dihakimi. Loh, kalau gitu kita juga dihakimi dosa kita. Tidak mungkin, karena dosa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan dosa kita sudah dibersihkan. Allah tidak mengingat-ingat dosa kita lagi, sehingga tidak mungkin dia menghakimi kita yang percaya dengan menghakimi dosa-dosa kita. Jadi orang percaya itu hanya dihakimi berdasarkan perbuatan baik, atau imannya, atau kasihnya, atau pengorbanannya, untuk menentukan pahalanya di surga. Tapi orang-orang yang tidak percaya, memang mereka dihakimi berdasarkan dosa-dosanya. Apakah ada pahalanya, ada perbuatan baiknya? Tidak ada sama sekali. Kita orang reform percaya total depravity. Jadi orang yang tidak percaya itu perbuatan baiknya betul-betul nol. Jadi dia cuma dihakimi akan dosanya, akan ketidakpercayaannya dan sebagainya. Dan itu menentukan berat ringannya hukumannya di dalam neraka. Perhatikan bahwa saksi-saksi Yehova mengubah kata hari Tuhan itu menjadi hari Yehova. Tetapi mereka tidak bisa mengubah semuanya karena ada ayat-ayat di mana kata-kata hari Tuhan itu diikuti atau didahului dengan nama Yesus atau Yesus Kristus. Sehingga dalam ayat-ayat ini mereka terpaksa menerjemahkan dengan hari Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus 1 ayat 8, 1 Korintus 5 ayat 5, dan 2 Korintus 1 ayat yang ke-14. Dari penerjemahan semua ini memang kelihatan sudah bahwa penerjemahan mereka ini kurang ajar. Ubah Alkitab seenaknya udelnya sendiri. Dan karena itu jangan mau saudara berdebat dengan mereka menggunakan Alkitab mereka. Sekalipun LAI itu banyak salah terjemahan, tapi tetap jauh lebih baik menggunakan LAI daripada mempergunakan TDB, Terjemahan Dunia Baru, atau New World Translation,
NWT, punyanya Saksi Yehua. Kalau saudara memperhatikan, boleh dikatakan semua ayat atau hampir semua ayat yang berkenaan dengan keilahian Yesus, itu terjemahannya diganti. Sekarang mari kita perhatikan 2 Petrus 3 ayat yang ke-12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kata-kata hari Allah ini memang terjemahnya benar ya. King James, RSV, NIV, NASB, New King James, ASV, menerjemahkan the day of God. Hari Allah. Jadi kata Tuhan yang dipakai dalam ayat-ayat di atas untuk menunjuk pada Yesus, sekarang diganti dengan kata Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus memang adalah Tuhan maupun Allah sendiri, atau Tuhan maupun Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Lah, kurang ajarnya lagi, dalam New World Translation atau terjemahan dunia baru, saksi-saksi Yehova menerjemahkan 2 Petrus 3 ayat 12 ini sebagai the day of Jehovah, hari Yehova. Padahal di sini digunakan kata Yunani tuteu, the God, sang Allah. Ini perjanjian baru. Bagaimana bisa ada YHWH? YHWH itu dalam perjanjian lama. Itu bahasa Ibrani. Ini kurang ajarnya bukan main. Tapi sama seperti Yahweisme dalam hal ini ya. Mereka menganggap bahwa dalam perjanjian baru ada kata Yod He Vav He itu tetragrammaton. Mau dibaca Yahweh, ada yang baca Yehova. Dan mereka mengharuskan pengembalian nama itu. Saya sudah pernah membahas itu. Kalau memang diharuskan menggunakan nama itu, kenapa Tuhan mengatur sehingga tidak ada orang yang tahu sekarang bagaimana mengucapkannya? Jadi Yod He Vav He itu semua huruf hidup. Kalau Musa dulu waktu diberitahu dalam kisah Keluaran 3 ayat yang ke-15, saya yakin dia tahu bagaimana cara membacanya. Tapi setelah pembuangan dari Babilonia, orang-orang Yahudi itu menjadi begitu takut membaca nama itu. Sehingga setiap nama itu muncul, mereka membacanya Adonai. Lama-kelamaan orang yang tahu bagaimana membaca nama itu selama ratusan tahun, orang-orang yang tahu cara membacanya mati semua. Dan karena itu sekarang tidak ada yang tahu bagaimana membacanya. Kalau memang pembahasan nama itu penting, dan Tuhan pasti tahu bahwa manusia tidak ada yang tahu lagi bagaimana cara membacanya. Pada waktu Yesus itu Allah yang berinkarnasi, khususnya pada 3,5 tahun pelayanannya itu, dia tentu akan memberitahukan kalau memang itu penting. Kalau memang penggunaan nama itu harus digunakan, dia pasti akan memberitahu, dan dia tak. Sebagai Tuhan dia pasti tahu. Bagaimana dia bisa tidak tahu? Tapi dia tidak pernah memberitahukan nama itu bagaimana membacanya. Seandainya dia beritahu, rasul-rasul masih tahu. Dan kalau rasul tahu, bapak-bapak gereja awal tahu, dan terus sampai sekarang kita akan tahu. Bahwa sampai sekarang kita tidak ada yang tahu. Bahkan saksi Yehova ini pun mengakui bahwa Yod He Vav He itu tidak tahu cara pembacaannya. Mereka sendiri kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata Jehovah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia mereka menerjemahkan Yehua. Yehua ini jelas salah karena Yod He Vav He, ya.
Yod, he, wow, he-nya hilang. Dan ini tidak boleh seperti itu ya. Tetapi ini tidak mengurangi kekuatan dari argumentasi kita. Karena dengan menggunakan terjemahan New World Translation atau terjemahan dunia baru, maka Yesus yang digambarkan sebagai Tuhan dalam ayat-ayat tertentu digambarkan sebagai Yehua dalam ayat-ayat yang lain. Jadi kalau mau pakai Alkitab mereka, ya itu jadi bumerang untuk diri mereka. Karena itu akan berarti bahwa Yesus adalah Yehua. Sebetulnya pelajaran ini sudah selesai, tetapi saya berikan penutup. Dan penutup ini agak panjang sedikit. Jadi seluruh pelajaran yang 29 session dengan termasuk yang sekarang ini, saya memberikan bukti-bukti keilahan Yesus secara sangat-sangat mendetail dan sebanyak yang saya bisa berikan. Sebagai penutup dalam bagian tentang bukti-bukti keilahan Yesus ini, saya ingin memberikan beberapa pandangan atau kutipan dari kata-kata para penafsir atau ahli teologi tentang orang-orang yang menyangkal keilahian Yesus. Pertama, hanya orang yang sengaja membutakan diri dan tidak mau melihat kebenaran yang bisa menyangkal keilahian Kristus yang begitu banyak bukti-buktinya dinyatakan dalam Alkitab. Bayangkan saya tulis ini sampai 290 halaman. Bukti-buktinya luar biasa banyaknya. Hanya orang yang sengaja membutakan diri dan memang tidak mau melihat kebenaran bahwa Yesus memang adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Hanya mereka itu yang bisa menyangkal keilahian Yesus. Karena di dalam Alkitab terlalu banyak dinyatakan keilahian Yesus. Jadi orang-orang Muslim dengan siapa saya berdebat, gunakan ayat ini, gunakan ayat itu, macam-macam ayat. Saksi Yehova juga, Unitarian juga, dan sangat banyak orang pokoknya tidak percaya Yesus adalah Allah. Mereka gunakan macam-macam argumentasi yang semuanya konyol. Dan sebetulnya semuanya bisa dijawab. Bisa dijawab pun mereka tetap tidak mau percaya. Jadi memang sengaja membutakan diri dan tidak mau melihat kebenaran. Sehingga mereka tetap mau dibuktikan bagaimanapun mereka menyangkal keilahian Kristus. Tapi kalau mereka tetap lakukan itu sampai mati, mereka dipastikan akan pergi ke neraka selama-lamanya. Pada saat mereka mati, mereka akan tahu bahwa Kristen itu benar. Tapi sudah terlambat. Ini kata-kata dari Loren Bettner. Mengingat bukti yang begitu banyak, kami sama sekali tidak bisa mengerti bagaimana seseorang yang mempunyai pikiran yang adil atau fair bisa berdiri dan berkata, seperti yang dilakukan oleh penganut-penganut Unitarianisme, dan saksi Yehova itu termasuk Unitarian ya, dan modernisme, ini orang-orang liberal, bahwa Kristus bukanlah Allah, atau bahwa ia tidak mengklaim kealahan. Dalam faktanya, kita harus melanjutkan dan berkata bahwa oposisi seperti itu kelihatannya tidak didasarkan pada apapun selain oposisi yang buta dan suatu ketetapan hati untuk tidak menerima bukti, tidak peduli betapa jelas dan kuatnya bukti itu. Jadi memang orang yang membutakan diri mau dikasih bukti sekuat apapun, mereka tetap akan berusaha belokkan tafsirannya
pakai tafsiran mereka sendiri yang kacau balau. Pokoknya tidak peduli bagaimanapun harus diartikan bahwa Yesus bukan Allah. Selesai. Sekarang saya berikan komentar William Barclay tentang Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 13. Ada dua macam kesalahan-mengertian. Ada kesalahan-mengertian dari orang yang salah mengerti karena ia belum mencapai tingkat pengetahuan dan pengalaman di mana ia bisa mengerti kebenaran. Nah, kalau ngajar kadang-kadang kan sukar sekali ya. Kalau hari ini tidak terlalu sukar. Tapi pelajaran hari ini pun kalau orang yang biasanya dengar cuma dongengan-dongengan, lalu dengar khotbah ini ya mungkin tidak ngerti juga. Tapi misalnya waktu saya membahas Yohanes 1 ayat 1, itu sangat-sangat sukar. Pada awal pelajaran ya, pelajaran pertama kan yang membahas Yesaya 9 ayat 5, lalu Yohanes pasal 1 ayat 1, saya membahasnya di dalam 4 session. Itu begitu sukar sampai ada orang-orang yang mengeluh karena mereka tidak mengerti. Jadi ada dua macam kesalahan pengertian. Ada kesalahan pengertian dari orang yang salah mengerti karena dia belum mencapai tingkat pengetahuan dan pengalaman di mana dia bisa mengerti kebenaran. Katakanlah anak kelas 0 atau TK ya, atau playgroup. Lalu dia diajari aljabar tinggi. Kecuali dia seorang jenius, ya itu lain cerita. Tapi kalau dia anak biasa, diajari aljabar tinggi, ya pelongo-pelongo, nggak ngerti apa-apa. Dalam hal seperti ini, orang yang tidak mengerti itu tidak bisa disalahkan. Belum waktunya memang. Jadi masih diajar gampang-gampang dulu. Atau kalau saya melihat orang yang baru belajar, misalnya seorang yang murtadin ya, dari Islam menjadi Kristen dan baru, atau orang yang dari agama lain masuk ke Kristen, bahkan yang dari Katolik masuk ke Kristen, maka saya selalu memberikan pelajaran katekisasi. Itu gampang dulu. Nanti ditingkatkan sedikit demi sedikit, makin lama makin sukar. Sama si bayi, pertama kasih susu. Tapi kalau bayinya 17 tahun tetap dikasih susu ya gak lucu. Dia butuh makanan yang makin lama makin keras, makin padat. Jadi dari susu, lalu pisang digerus, lalu bubur. Tapi terus setelah itu nasi, daging, dan sebagainya itu harus bisa. Dan ini ketidakmengertian atau kesalahan pengertian yang pertama ya. Tapi sekarang yang kedua ini, ada juga kesalahan pengertian dari orang yang tidak mau mengerti. Ada kegagalan untuk melihat yang datang dari penolakan untuk melihat. Seseorang bisa secara sengaja menutup pikirannya terhadap kebenaran yang tidak ingin ia terima. Saya kira William Barclay juga di tempat lain dia pernah mengatakan bahwa tidak ada orang yang begitu buta seperti orang yang tidak mau melihat. Tidak peduli botolnya tunjukkan di depan mukanya. Ini botol apa bukan? Enggak, ini gentong. Jadi memang orang yang tidak mau melihat. Tidak ada yang lebih buta dari orang yang tidak mau melihat. Dari sini tidak mau mengerti. Kegagalan untuk melihat itu datang dari penolakan untuk melihat. Dia sengaja menutup pikirannya terhadap kebenaran yang tidak ingin dia terima. Memang kalau ini terjadi terus sampai dia mati, ya jelas dia seorang reprobate. Karena kalau dia orang pilihan, ada saatnya Tuhan pasti membukakan, tidak betul dia membutakan bagaimanapun. Tuhan berkuasa untuk mencelikkan matanya, sehingga dia akhirnya percaya. Sekarang saya lanjutkan, A.T. Robertson memberikan komentar tentang Yohanes 3:9.
dengan kata-kata yang serupa. Tidak ada orang yang begitu bodoh seperti mereka yang tidak mau melihat. Pikirannya sudah terisi, ini kebek dengan pengertian-pengertian yang sesat. Itu menghalangi pengertian yang benar. Karena kebek dengan hal-hal yang sesat, ya nggak bisa, saudara mau diisi dengan hal yang benar, nggak bisa, nggak ada tempat sudah. Penuh kepalanya dengan semua kesesatan. Karena itu sebetulnya pada waktu belajar itu masih mengosongkan pikirannya sebetulnya ya. Tapi mengosongkan bukan dalam arti seperti orang semedi ya. Tapi buang semua doktrin-doktrin yang saya percaya dan belajar Alkitab itu, gunakan buku tafsiran dan sebagainya supaya tidak ada bias ya. Lalu kita condong menerima yang ini, condong menerima yang itu. Tapi sangat jarang orang yang seperti itu. Pada umumnya orang kalau sudah punya pandangan A, sekali A ya tetap A. Ingat ya, punya pandangan sekali A tetap A. Itu bagus kalau A itu benar. Tapi kalau A itu sesat, sekali A tetap A itu membawa saudara neraka selama-lamanya. Jadi kita selalu mestinya mau menerima ajaran-ajaran yang lain, mau mendengar maksud saya ya, bukan menerima. Kalau ajaran lain itu ternyata bertentangan dengan ajaran kita, jangan terlalu cepat menolak ataupun menerima ajaran yang lain itu. Karena bisa ajaran kita yang salah, pengertian kita yang salah, atau bisa juga yang sana yang salah. Jadi bandingkan argumentasi-argumentasinya. Kalau perlu cari dalam Alkitab lagi, kalau saya menggunakan buku-buku tafsiran, yang ini dan ini yang mana benar. Masing-masing punya dasar. Tapi yang mana yang dasarnya ditafsirkan secara benar. Jadi ayat dasar yang ini dicari di dalam buku tafsiran. Ayat dasar yang itu juga dicari dalam buku tafsiran dan dibandingkan. Dan jangan pakai cuma satu buku tafsiran, pakai banyak buku tafsiran. Dan melalui cara itu kita bisa yakin, oh yang benar yang mana. Kalau memang pandangan kita itu memang yang salah, kita harus punya cukup kerendahan hati, jangan punya sikap tegar tengkuk yang tidak mau mengubah pandangan. Dan saya sendiri berulang kali mengubah pandangan saya, saudara. Dulu saya tidak percaya predestinasi. Saya pertama dengar predestinasi, seperti pada umumnya orang mengatakan, itu Allah tidak adil kalau kayak gitu. Tapi tetap saya mau mendengar ajaran tentang predestinasi. Dan pada waktu saya mendengar, saya melihat memang argumentasinya terlalu amat sangat kuat dan tidak mungkin dianjurkan. Maka saya pindah haluan dan saya tadinya tidak percaya, saya menjadi percaya predestinasi. Demikian juga waktu dalam sekolah teologi ya, pendeta saya di Malang tidak pernah mengajarkan limited atonement pada pusat terbatas. Tulik itu tidak pernah diajarkan. Dia cuma percaya poin kedua dan poin kelima. Predestinasi dan keselamatan tidak bisa hilang. Yang lain tidak pernah diajarkan. Dan pada waktu di sekolah teologi saya mendapatkan pelajaran penebusan terbatas. Saya sampai turut-turut kepada dia. Oh ini gimana caranya kok seperti ini? Dia memberikan jawaban tapi sangat tidak memuaskan saya. Tapi saya bersyukur pada waktu itu yang mengajar saya tentang teologi itu adalah Dr. Douglas Kelly. Sekalipun dia kalah terkenal dibandingkan Arsis Brown, yang juga ada dosen saya, tetapi Douglas Kelly ini sebetulnya jauh lebih pintar dan betul-betul seorang tipe kutub buku.
Di sekolah teologi saya itu saya kira saya pernah masuk ke ruang kerjanya dia, ruang belajarnya itu dari semua dosen dia bukunya yang paling banyak, luar biasa banyaknya. Om, ruangan dia itu mungkin berukuran 5 kali 5 atau 6 kali 6 meter gitu lah, kira-kira sekitar 30 meter persegi lah kira-kira lah ya, kasar-kasaran. Keempat dindingnya dari bawah sampai atas itu kebek dengan buku. Lalu di tengah-tengah jadi saya masuk, dia meja kerjanya di ujung sebelah sana, menyilang gitu ya. Sampai bingung saya mencari jalan karena di tengah-tengah ini rak-rak buku kita banyak-banyaknya. Jadi kayak masih nyari jalan untuk pergi kepada dia. Dan dosen saya yang lain pernah mengatakan bahwa Dokter Kelly ini kalau besoknya dia mau mengajar, tahu-tahu malamnya ada terpikir satu pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan mahasiswanya yang dia masih belum tahu. Dia cari itu dalam satu buku dia baca sepanjang malam. Jadi pikirannya yang sudah terisi menghalangi pengertian ini jangan terjadi pada diri saudara. Saya tidak peduli saudara itu alirannya apa. Tapi maulah mendengar aliran lain kecuali saudara sudah tahu dan yakin dengan dasar-dasar Alkitab, ajaran mereka bagaimana dan dasar Alkitabnya tidak cocok belas. Nah kalau itu lain cerita. Tapi kalau ini suatu ajaran yang saudara tidak tahu dasar-dasarnya, tidak terlalu mengerti, harus mau mempelajari dan membandingkan. Yang benar ajaran yang aku selama ini sudah dapat atau ajaran baru ini. Dalam TikTok ini sangat banyak yang mengambil posisi oneness atau Jesus only atau Sabellianisme. Dan saya sudah tahu argumentasi mereka. Dan saya juga tahu bagaimana mematahkan argumentasi mereka. Jadi kalau itu saya sudah tidak perhitungkan, saya tidak akan mau terima. Tapi seandainya ada jalan baru, dan saya sekarang pegang reform, ada jalan baru, saya masih belum mengerti, ya saya akan pelajari. Jadi apa yang saya percayai, reform ini harus diuji dengan ajaran-ajaran lain dibanding-bandingkan. Apakah memang reform ini yang paling benar atau tidak? Atau kalah benar oleh ajaran baru itu? Kalau memang sudah diuji dan kalah benar, ganti reformnya. Masuk ajaran lain, tidak peduli ajaran apa itu. Tapi kalau reformnya ternyata lebih kuat dalam argumentasinya, dan ajaran itu bisa dianjurkan, ya saya akan tetap reform. Dan menurut pandangan saya sampai sekarang reform ini sudah teruji, diperdebatkan dengan yang manapun, saya tidak percaya itu bisa dikalahkan. Dan karena itu sampai sekarang ya saya tetap reform. Selama belum ada yang bisa mengalahkan, menghancurkan argumentasi-argumentasi reform, saya akan tetap percaya reform. Saya lanjutkan kata-kata dari E.T. Robertson ini ya. Secara hurufiah seseorang harus sering mengosongkan pikirannya untuk menerima kebenaran yang baru. Lagi-lagi saya ulangi ya, mengosongkan pikiran bukannya semedi seperti pikiran dikosongkan, bukan begitu ya. Tapi dalam mempelajari suatu ajaran yang baru, jangan membawa doktrin atau dogma yang lama. Ini menghalangi masuknya ajaran yang baru. Mungkin bukan berupa suatu ajaran menyeluruh ya, tapi mungkin hanya berupa suatu penafsiran ayat. Dulu saya percaya ayat ini tafsirnya begini. Tahu-tahu saya mendapatkan buku yang
Loh, tafsirannya beda tentang ayat yang sama. Nah, ini perlu pelajari. Apa argumentasi dia sehingga penafsir seperti ini? Dan apa argumentasi yang lama sehingga penafsir seperti yang lama? Kalau ternyata penafsir yang baru lebih benar, saya ganti posisi. Ayat ini artinya bukan ini tapi ini. Karena poin yang kedua, penyangkalan terhadap keilahian Yesus membuat seseorang tidak mungkin bisa mengerti kitab suci dengan baik atau benar. Saudara mestinya melihat debatnya saya dengan Don Witan baru-baru ini ya. Dalam debat itu saya katakan kepada dia, kamu memang belajar kitab suci, tapi motivasinya salah kan? Baik kamu maupun semua apologet Islam belajar Alkitab dengan motivasi yang salah, yaitu untuk mencari kesalahan. Karena kalian cari kesalahan, ya kesalahan yang kalian dapat. Tapi kami belajar Alkitab untuk mencari kebenaran, maka kebenaranlah yang kami dapat. Nah, kalau dia menyangkal keilahian Kristus, yang buktinya begitu banyak, maka tidak mungkin dia bisa mengerti kitab suci dengan baik atau benar. Dan dalam debat kemarin ini memang dia membuat blunder yang luar biasa besarnya dengan mengatakan Mikha pasal 5 itu pengenapannya dalam diri Rut. Saya kira dicari dalam buku manapun, buku Yahudi, buku liberal, buku apapun, tidak pernah ada orang menafsirkan Mikha pasal 5 pengenapannya dalam diri Rut. Saya yakin itu karena tidak ada penubuat menunjuk ke belakang. Rut itu sekitar 400 tahun atau lebih sebelumnya Mikha. Bagaimana Mikha bernubuat tentang Rut? Lebih cocok Rut bernubuat tentang Mikha. Tapi itu tidak ada dalam Alkitab. Nubuat Mikha dalam Mikha pasal 5, 1 dan 2 jelas-jelas menunjuk kepada Kristus. 700 tahun sebelum Kristus dilahirkan, Nabi Mikha sudah menubuatkan bahwa dia akan dilahirkan di kota yang namanya Bethlehem. Nubuat itu hampir-hampir gagal ya. Maria sudah hamil besar dan dia masih ada di Nazaret. Tapi Tuhan tidak kurang cara untuk menggenapi nubuatnya. Karena nubuat Tuhan tidak boleh gagal. Firman Tuhan tidak bisa salah. Jadi dia menggerakkan kaisar pada saat itu untuk mengadakan sensus. Dan pada waktu diadakan sensus, maka semua orang harus pergi ke kota asalnya sendiri. Maka Yusuf terpaksa pergi dengan Maria yang hamil besar ke Bethlehem. Dan pada waktu mereka ada di sana, Yesusnya lahir dan nubuat Mikha tergenapi. Jadi saudara, kalau orang tidak percaya Yesus itu Allah, tidak mungkin bisa mengerti kitab suci dengan baik dan benar. Karena apa? Penerimaan Yesus sebagai Allah juga manusia, sungguh Allah, sungguh manusia, mati disalib menebus dosa, selamat karena iman saja. Semua ini dasar terbawah dari kekristenan. Landasan paling bawah dari iman kita. Kalau itu tidak ada, ya namanya tidak beriman. Kalau tidak beriman, ya tidak punya Roh Kudus. Kalau tidak punya Roh Kudus,
bagaimana bisa mengerti kitab suci dengan baik dan benar. Ini kata-kata dari Loren Bettner. Penyangkalan apapun terhadap kealahan Kristus bersama-sama dengan pengertian bahwa ia hanyalah semata-mata guru atau nabi yang agung, memberikan kepada seseorang sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang dari mana kitab suci ditulis, dan membuat mustahil baginya untuk mengerti sistem kebenaran yang dinyatakan dalam kitab suci. Penyangkalan seperti itu melemparkan orang itu keluar dari keharmonisan dengan sumber dari hikmat dan kebenaran yang adalah Allah, dan menyebabkan dia berusaha untuk menjelaskan secara intelektual apa yang hanya bisa dilihat secara rohani. Kitab suci memang ditulis dari sudut pandang bahwa Yesus adalah Allah. Kitab suci itu Kristosentris. Dan Kristusnya adalah sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Mati di salib. Salib itu adalah pusat dari kekristenan. Kalau dia bukan Allah juga salib itu tidak ada gunanya. Dia disalib yang tidak ada gunanya. Kalau dia bukan manusia dia tidak bisa disalib. Jadi percaya sebagai Allah sungguh-sungguh dan manusia sungguh-sungguh. Dan penyalipan penebusannya itu satu paket. Tidak bisa dibuang salah satu. Dibuang salah satu membuang dasar dari seluruh Alkitab. Sehingga mustahil bagi orang seperti itu untuk mengerti sistem kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi penyangkalan seperti itu melemparkan orang itu keluar dari keharmonisan dengan sumber dari hikmat dan kebenaran yang adalah Allah. Dan menyebabkan dia berusaha untuk menjelaskan secara intelektual apa yang hanya bisa dilihat secara rohani. Intelek kita tuh tidak ada gunanya kalau kita tidak mau melihat secara rohani. Terlalu banyak orang yang pintar sekali, IQ-nya tinggi, tapi kalau urusan kitab suci gobloknya setengah mati. Tapi sebenarnya ada orang-orang yang tidak terlalu pintar, tapi dia rohani sehingga dia bisa mengerti Alkitab. Karena kita masuk pada poin yang ketiga, penyangkalan terhadap keilahian Kristus membuat seseorang tidak bisa mengerti kitab suci dan juga membuang dirinya sendiri dari persekutuan orang-orang yang ditebus. Mirip dengan yang di atas ya, cuma ditambahi bagian ini ya. Dr. Kurt Koch berkata demikian, Kristus adalah kunci yang membuka Alkitab, membuka kitab suci yang kudus. Siapapun yang berusaha untuk mengeluarkan atau membuang dia, tidak akan mencapai hati atau inti dari Alkitab. Siapapun yang menyangkal keilahian Kristus, membuang atau memotong dirinya sendiri dari masyarakat atau himpunan orang-orang yang ditebus. Tidak percaya Yesus adalah Allah, mau belajar Alkitab. Belajarlah sampai mendem, saudara. Tidak peduli belajar sampai 150 tahun atau 75 tahun atau 100 tahun. Selama saya tidak percaya Yesus adalah Allah, yang akan saya dapatkan hanyalah kesalahan. Dengan kata lain, orang yang menyangkal keilahian Kristus tidak akan selamat, tetapi akan mati dalam dosanya. Saya akan memberikan ayat ini untuk menunjukkan orang yang mati dalam dosa ya. Yohanes 8, 23, 24. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Yesus memang dari surga yang mau berinkarnasi kan ya. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dia dari surga. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Akulah dia ini sudah pernah saya bahas ya. Kata-kata itu juga menunjukkan Yesus sebagai Allah sebetulnya ya. Jadi saudara, kalau orang tidak percaya Yesus itu Allah, dia akan mati dalam dosanya. Dan dalam kitab suci kita ini hanya ada dua macam kematian. Pertama adalah mati dalam dosa, seperti dalam ayat 24 ini, atau mati dalam kesalahan. Ini sama ya, dosa, kesalahan sama saja. Cuma istilahnya saja yang berbeda. Kalau mati dalam dosa ya Yohanes 8:24 tadi, di sini juga sudah ada. Tapi sekarang mati dalam kesalahan, Yesaya 3:18-19. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat akan mati dalam kesalahannya. Jadi orang ini tidak kita injili ya, tidak kita beritahu, tidak kita tegur, dia mati dalam dosanya atau dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, sudah kita injili, sudah kita peringatkan, dia tidak mau bertobat, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kalau kita sudah memberitahu, dia tetap tidak mau, bukan salah kita. Kita sudah melakukan tanggung jawab kita. Jadi saudara, janganlah berhenti menginjil, tidak peduli seorang injil dan gagal, tidak ada yang bertobat. Tidak pernah pedulikan orang bertobat atau tidak bertobat. Karena itu bukan urusan saya dan itu bukan tanggung jawab saya. Itu bukan di dalam kemampuan saya. Yang diperintahkan kepada saya hanyalah memberitakan Injil. Ya tentu saja dengan mendoakan orang itu dan sebagainya, tapi memberitakan Injil. Hanya doa juga tidak bisa. Memberitakan Injil, baru orang itu ngerti berita yang harus dia percayai. Tanpa pemberitaan Injil, dari siapapun tidak ada Injil pada orang itu, doakan sampai jungkir balik, saudara tidak bakal bisa membuat orang itu bertobat. Enggak. Jadi ini mati dalam kesalahannya ya. Dan Yeskiel 33, 8 dan 9 betulnya identik ya dengan ini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan kau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Sebetulnya kalau saya memberitakan Injil itu tidak pernah sia-sia, saudara. Karena atau orangnya bertobat, atau orangnya dimasukkan neraka lebih dalam. Karena sekarang dia sudah tahu Injil, dan makin dia berdebat dengan saya, makin dia ngerti Injil, tetap tidak percaya. Makin banyak tahu, makin dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Maka dia masuk neraka lebih dalam. Jadi kalau saya mendengar Injil, dari saya atau dari siapapun, atau Injil itu mempertobatkan, atau Injil itu memasukkan saudara ke neraka yang lebih dalam. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, mati dalam Tuhan. Jadi kalau tadi poin hanya itu mati dalam dosa atau mati dalam kesalahan, kalau kematian yang kedua adalah mati dalam Tuhan. Dan ini ada dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, mati dalam Tuhan ini, kalau dilihat dari bagian akhirnya, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka.
Rest in peace ya. Jadi jelas ini menunjukkan bahwa mereka masuk surga. Kalau mati dalam dosa atau mati dalam kesalahan itu masuk neraka. Tapi yang mati dalam Tuhan, orang ini mati dengan iman kepada Kristus. Maka dia masuk ke surga. Saudara, saya sudah memberikan 29 session bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Saudara bisa pelajari ulang baik videonya maupun makalahnya. Kalau saudara belum percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dan jangan merasa membaca makalah 290 halaman itu sesuatu yang berat. Karena kalau saudara belum percaya dan saudara masuk neraka, itu jutaan kali lebih berat. Kalau saudara sudah percaya, biarlah ini meneguhkan iman saudara, dan saudara bisa juga memberitakannya kepada orang-orang lain. Bagian yang sukar-sukar saudara mungkin tidak bisa memberitakan, tapi kalau bagian ini kan gampang sih. Saya bisa memberitakan kepada orang lain. Tapi orang-orang yang belum percaya Yesus adalah Allah, dalam arti kata tinggi-tingginya, bisa percaya, dan itu membuat mereka bisa mengerti kitab suci, dan bisa percaya pada penebusan, selamat karena iman saja, dan sebagainya, sehingga mereka bisa diselamatkan. Yang belum percaya, percayalah. Yang sudah percaya, beritakanlah kepada orang-orang lain. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah membimbing kami dalam sepanjang pelajaran ini. Dan bukan pelajaran ini saja, tapi sepanjang seri tentang bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Begitu banyak buktinya. Dan biarlah ini mempertobatkan semua orang yang belum percaya hal itu, dan membuat mereka percaya dengan iman yang menyelamatkan kepada Kristus, dan mereka betul-betul diselamatkan. Kami yang sudah diselamatkan, biarlah kami berusaha menggunakan bahan ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa percaya akan keilahian Kristus dan diselamatkan sama seperti kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.